Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pengelolaan kelas dari kelas 3J. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai pendekatan dalam pengelolaan kelas yang diampui oleh Ibu Dr. Cucun Suningsi, SPD, MPD. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Tiara Adinda dengan NIM 2400769. Saya Afifah Nisa dengan NIM 2400875. Saya Yasmin Sabira dengan NIM 2400927. Saya Suraya Hairunisa Syarifudin dengan NIM 2406073. Pengertian pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas berasal dari dua kata, yaitu kelola dan kelas. Merupakan upaya guru dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif serta mengatasi gangguan yang muncul selama proses pembelajaran berlangsung. Pendekatan 1. Pendekatan otoriter menciptakan dan mempertahankan kedisiplinan peserta didik. 2. Pendekatan intimidasi adalah cara mengendalikan perilaku peserta didik melalui ancaman. 3. Pendekatan permisif, pendekatan yang berfokus terhadap kebebasan peserta didik secara maksimal. 4. Pendekatan instruksional. Pada pendekatan ini, pengajaran disusun dan dilaksanakan dengan cermat untuk mencegah timbulnya manajerial kelas. 5. Pendekatan pembelajaran, mencegah dan menghentikan perilaku kurang baik peserta didik. 6. Pendekatan resep, berfokus pada pedoman yang menjelaskan tindakan yang sebaiknya dilakukan atau dihindari oleh guru dalam proses pembelajaran. 7. Pendekatan perubahan tingkah laku, pendekatan yang didasari oleh prinsip-prinsip behaviorisme. 8. Pendekatan sosio-emosional, pendekatan yang bergantung pada hubungan positif antara sesama peserta didik maupun dengan peserta didik untuk menciptakan pembelajaran yang efektif. 9. Pendekatan kelompok, menciptakan kelas menjadi kelompok yang produktif. 10. Pendekatan elektis dan pluralistik, suatu sistematika dalam konseling yang berpegang pada pandangan teoretis dan pendekatan. Tujuan pendekatan dalam pengelolaan kelas yaitu yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang positif. Tujuan ini untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman, aman, dan mendukung bagi siswa untuk belajar secara efektif. Lalu tujuan yang kedua yaitu mendukung proses pembelajaran yang efektif. Tujuan ini adalah untuk memastikan bahwa proses pembelajaran di kelas berjalan dengan lancar, terstruktur, dan mencapai tujuan pembelajaran. Lalu yang ketiga yaitu mendorong partisipasi dan motivasi belajar. Tujuan ini yaitu untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, memotivasi mereka untuk belajar, dan meningkatkan semangat belajar siswa. Apa sih pentingnya pendekatan dalam pengelolaan kelas? Pentingnya pendekatan dalam pengelolaan kelas yaitu yang pertama, memahami karakteristik siswa. Guru dapat mengenali perbedaan individu siswa sehingga strategi pembelajaran lebih tepat. Yang kedua, mencegah dan mengatasi masalah kelas. Pendekatan yang tepat dapat membantu guru untuk mengantisipasi masalah seperti keributan atau rendahnya motivasi belajar. Yang ketiga, menciptakan suasana belajar yang kondusif. Pendekatan membuat guru lebih terarah dalam menata lingkungan kelas supaya nyaman dan tertib. Yang keempat, membangun hubungan positif guru dan siswa. Melalui pendekatan yang baik, tercipta komunikasi yang harmonis sehingga siswa merasa lebih dihargai. Yang kelima, meningkatkan efektivitas pembelajaran. Dengan pendekatan yang sesuai, tujuan pembelajaran lebih mudah tercapai. Yang keenam, menumbuhkan motivasi belajar siswa. Pendekatan yang tepat membuat siswa lebih bersemangat dan merasa dilibatkan dalam proses belajar. Selanjutnya, yaitu strategi pendekatan dalam pengelolaan kelas yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Strategi pendekatan dalam pengelolaan kelas. 1. Menetapkan aturan yang jelas, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan positif. 2. Menerapkan umpan balik dan penguatan positif. 3. Menggunakan pembelajaran aktif dan libatkan siswa dalam pembuatan aturan.
4. Memahami berbagai pendekatan pengelolaan kelas. Contoh penerapan pendekatan dalam pengelolaan kelas. Kasus, di kelas 2 SD, saat pembelajaran matematika sedang berlangsung, sebagian siswa terlihat tidak fokus. Ada yang ngobrol sendiri, ada yang menggambar di buku, bahkan ada yang berjalan-jalan di kelas. Hal ini membuat suasana kelas menjadi ribut dan tujuan pembelajaran tidak tercapai. Solusinya, 1. Guru dapat menerapkan pendekatan pembelajaran. 2. Guru mengganti metode ceramah menjadi kegiatan yang lebih interaktif seperti permainan berhitung menggunakan kartu angka, lagu, atau kerja kelompok. Dengan strategi ini, siswa menjadi lebih tertarik, antusias, fokus, dan gangguan di kelas berkurang. Baik, untuk kesimpulan dari materi-materi yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya, yaitu pengelolaan kelas adalah suatu bentuk pengaturan yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang optimal, sehingga tujuan pembelajaran yang telah dirancang dapat tercapai secara efektif. Dalam proses pengelolaan kelas, guru seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan, baik yang berkaitan dengan individu maupun kelompok peserta didik. Untuk mengatasi hambatan tersebut dan menjaga agar proses belajar tidak terganggu, guru dapat menerapkan berbagai pendekatan dalam pengelolaan kelas. Pendekatan-pendekatan tersebut antara lain mencangkup pendekatan otoriter, intimidatif, permisif, resep, perubahan perilaku, sosio-emosional, kelompok, serta pendekatan eklektik maupun pluralistik. Pendekatan-pendekatan pembelajaran ini diharapkan mendukung kelancaran proses pembelajaran dan pencapaian tujuan yang diinginkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.